Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati akan melanjutkan pembahasan bagian kedua dari One Way of MANOVA. Selamat menyimak. Kita akan menginterpretasikan output SPSS dari MANOVA One Way. Yang pertama ada between subject factor. Di sini perlakuannya ada perlakuan 1, 2, 3, dan 4, di mana N-nya di sini P1 sebanyak 7 kali ulangan, P2 7 kali ulangan, P3 5 kali ulangan, dan P4 2 kali. Sehingga totalnya adalah 21. Pada masing-masing perlakuan dan ulangan tersebut yang dilihat pada Y-nya adalah form dan size. Nilai rata-rata data form tertinggi ada pada perlakuan ketiga, sedangkan pada size tertinggi ada pada perlakuan pertama. Rata-rata untuk P3 pada form sebesar 33,78 dan rata-rata P1 pada size sebesar 4,0143. Test box digunakan untuk menguji equality of covariant matrix, di mana hipotesisnya adalah H0 terdapat kesamaan pada covariant matrix variabel respon antar perlakuan. H1-nya tidak ada kesamaan pada covariant matrix variabel respon antar perlakuan. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini pada box test of equality of covariant matrix yang dilihat ada nilai signifikansi adalah nilai p-value-nya sebesar 0,003. Nilai p-value ini lebih kecil dibandingkan dengan alfanya yaitu 0,05 sehingga tolak H0 yang artinya adalah matriks kovarian pada variabel respon berbeda antar perlakuan. Berikutnya ada Levenius test, yaitu untuk menguji equality of error variance. Hipotesisnya adalah H0 terdapat kesamaan pada varian residu atau error antar perlakuan, H1-nya tidak ada kesamaan pada varian residu atau error antar perlakuan. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini pada Levenius test dihasilkan untuk form nilai signifikansinya atau p-value-nya adalah 0,004. Jika dibandingkan dengan alfa jadi lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga tolak H0, yaitu artinya varian residu pada form berbeda antar perlakuan. Kemudian nilai signifikansi dari size yaitu p-value-nya sebesar 0,655. Sehingga kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05, jadi 0,655 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Sehingga terima H0. Terima H0 artinya adalah varian residu pada size sama atau homogen antar perlakuannya. Berikutnya output dari multivariate test, yaitu tes dari multivariate. Di sini alat statistiknya atau uji statistiknya ada Pillar test, Wilks lambda, Hotelling trace, Royce Lourdes root. Nah, yang dilihat adalah nilai dari P kemudian signifikansinya, yaitu digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidak dari perlakuan terhadap variabel responnya. Nah, hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap seluruh data variabel respon. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap seluruh data variabel respon. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini kita lihat dari output SPSS nilai signifikansinya atau p-value-nya untuk seluruh uji statistik yang digunakan adalah bernilai 0,000. Sehingga kalau kita bandingkan dengan alfanya 0,05, maka
p-value 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga tolak H0. Artinya adalah keempat perlakuan yaitu P1, P2, P3, dan P4 semuanya memengaruhi banyaknya basil yang hidup per tuber cell form dan size. Output dari test of between subject effect adalah untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari perlakuan terhadap Y1 ataupun pengaruh dari perlakuan terhadap Y2. Di sini yang dilihat adalah nilai signifikansinya. Nilai p-value dari perlakuan terhadap dependent variabelnya adalah form sebesar 0,001, juga pengaruh dari perlakuan terhadap dependent variable yang size, juga nilai p-value-nya 0,001. Sehingga kita susun hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon, yaitu form, dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon, yaitu form. Nanti hipotesis yang keduanya adalah H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon yang size. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon yang size. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini nilai p-value dari keduanya adalah 0,001 dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05, yaitu tolak H0. Nah, tolak H0 artinya adalah keempat perlakuan memengaruhi banyaknya basil yang hidup per tuber cell form maupun size. Output berikut ini adalah melihat rata-rata dari masing-masing perlakuan terhadap masing-masing variabel responnya. Nah, dilihat dari nilai mean atau rata-ratanya yang tertinggi, yaitu rata-rata tertinggi dari P3 terhadap form adalah 33,78 dan rata-rata tertinggi dari P1 terhadap size yaitu 4,014. Artinya di sini adalah besarnya pengaruh masing-masing perlakuan bisa dilihat dari nilai mean. Perlakuan dengan cara diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik tinggi paling tinggi memberikan pengaruh terhadap banyaknya basil yang hidup per tuber cell form, yaitu nilai rata-ratanya 33,78. Sedangkan perlakuan kontrol yaitu tidak divaksinasi paling tinggi memberikan pengaruh terhadap banyaknya basil yang hidup per tuber cell size dengan rata-ratanya 4,014. Output dari multiple comparison adalah melihat perbandingan antar keempat perlakuan, yaitu P1, P2, P3, dan P4 terhadap banyaknya basil yang hidup, dilihat dari mean of difference-nya. Perlakuan P3 lebih banyak dibandingkan dengan P2 sebesar 25,0229 dalam hal rata-rata banyaknya basil yang hidup per tuber cell form. Sedangkan dalam hal rata-rata banyaknya basil yang hidup per tuber cell size, maka perlakuan P1 lebih banyak dibandingkan dengan P3, yaitu sebesar 1,6543. Di sini ditandai dari output SPSS yang berwarna merah dan oranye. Demikianlah pembahasan kita tentang one way of MANOVA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.